Halo semua, pada hari ini saya, Esther Natania Lubis dari Universitas Pelita Harapan, jurusan Hubungan Internasional, Angkatan 22 Reguler B, akan menjabarkan materi yang saya dapat dari kelas mata kuliah Keamanan Internasional selama 7 minggu ini. Pada minggu yang pertama, saya mempelajari mengenai keamanan secara mendasar. Keamanan merupakan kebutuhan pokok setiap manusia. Menurut Thomas Hobbes, tanpa keamanan, manusia akan merasakan pokok ketakutan setiap saat. Setiap individu memiliki pandangan yang berbeda terhadap keamanan. Contohnya, individu yang berada dalam lingkungan yang aman seringkali menganggap remeh keamanan, sedangkan individu yang berada atau pernah mengalami lingkungan yang bisa dibilang violent akan lebih menghargai keamanan. Human security, national security, and international security saling berkaitan erat. National security tidak dapat dicapai apabila human security tidak berjalan dengan lancar. Dalam tiga paradigma tersebut, terdapat beberapa aktor penting yang terlibat seperti negara. Salah satu alasan negara dibentuk adalah untuk menyediakan keamanan bagi warganya. Negara mengarahkan sumber dayanya untuk meningkatkan kualitas polisi dan memperkuat militer mereka. Untuk mencapai sebuah keamanan, negara memiliki strategi yang disebut deterrence, yaitu menciptakan hukuman atau ancaman jika melanggar aturan. Hal ini menghasilkan defiance, yaitu rasa takut. Namun, strategi ini tidak bisa bekerja bagi semua negara. Terkadang, terdapat beberapa subjek yang tidak takut akan deterrence yang diberikan oleh pemerintah. Maka dari itu, strategi keamanan nasional memiliki kelebihan dan kekurangannya tersendiri. Strategi tersebut dapat bekerja pada negara yang berada dalam posisi yang stabil dan prosper. Namun jika ditetapkan dalam weak and failed states, tidak banyak pengaruh yang dapat dihasilkan dikarenakan ada konsepnya no civil rule yang dihasilkan dari keadaan struggle for survivor. Untuk merealisasikan keamanan baik secara individu maupun nasional maupun internasional, terdapat banyak peran penting yang dilibatkan dalam proses tersebut, serta adanya banyak tantangan dan faktor yang harus dipertimbangkan. Pada minggu kedua, saya mempelajari mengenai keamanan nasional. Seorang filosofis bernama Immanuel Kant menyatakan pemikirannya mengenai sistem nation states yang seharusnya mengutamakan common good dibanding national interest dan diatur oleh hukum internasional dalam sebuah tulisan yang berjudul Perpetual Peace, A Philosophical Sketch. Keamanan nasional seringkali diukur dari kekuatan sebuah negara. Kekuatan negara secara umum terdiri dari dua, yaitu hard power dan soft power. Biasanya kita melihat seberapa kuat negara dari kekuatan militernya seperti senjata, pesawat tempur, dan lain-lain. Kekuatan ini masuk dalam kategori hard power, yaitu kekuatan yang digunakan untuk mengatur dan mengendalikan keamanan dalam sebuah negara. Soft power adalah kekuatan persuasif yang didasarkan pada ketertarikan dan persaingan. Kekuatan ini didasari pada seberapa besar influence yang dimiliki oleh sebuah negara. Seiring berkembangnya pengetahuan, national security menjadi sebuah konsep yang lebih dari itu. National security berkembang menjadi berbagai macam, yaitu keamanan politik, keamanan ekonomi, keamanan energi, dan sumber daya. Keamanan dalam negeri, keamanan cyber, keamanan manusia, dan keamanan lingkungan. Semakin besar kekuatan sebuah negara, semakin tinggi keamanan nasional di negara tersebut. Ini merupakan konsep dasar dari national security yang tetap berlaku hingga saat ini. Keamanan nasional merupakan upaya penjagaan negara secara keseluruhan. Negara bertugas untuk menjamin keamanan setiap warga negaranya. Maka dari itu, keamanan nasional merupakan elemen yang penting untuk dimiliki oleh setiap negara. Pada minggu ketiga, saya mempelajari mengenai aliansi. Aliansi adalah ketika dua negara atau lebih membuat kesepakatan atau perjanjian bersama, baik secara formal maupun informal. Sebuah aliansi antar negara dapat dikatakan formal ketika terdapat surat tertulis yang ditandatangani oleh seluruh pihak yang berkaitan. Sedangkan aliansi informal tidak memiliki surat perjanjian yang tertulis namun seringkali berbentuk seperti jaminan bantuan pada kondisi tertentu. Aliansi dibentuk dengan tujuan saling mendukung serta melindungi kepentingan bersama. Kepentingan bersama ini terdapat dalam berbagai bidang seperti keamanan, militer, ekonomi, politik, dan lain-lainnya. Namun di balik tujuan kepentingan bersama, tentunya terdapat kepentingan nasional yang ingin dicapai setiap negara.
Ketika sebuah negara melakukan aliansi, negara tersebut dapat mencapai kepentingan nasional mereka. Karena setiap negara tentunya akan mempertimbangkan keuntungan dan keputusan yang mereka buat seperti memasuki sebuah aliansi. Negara Great Powers memanfaatkan aliansi untuk memperbanyak sekutu dan memperluas kekuatannya. Sedangkan negara kecil menggunakan aliansi sebagai salah satu media yang dapat menjamin keamanan mereka. Namun, aliansi juga dapat menjadi pedang bermata dua karena adanya faktor kepentingan nasional dan keseimbangan kekuatan. Kesimpulannya adalah, aliansi merupakan cara yang efektif untuk menyelesaikan permasalahan bersama. Namun setiap aliansi memiliki kebijakan yang berbeda, sehingga dampak yang dihasilkan oleh aliansi tersebut bervariasi dan bergantung pada banyak faktor. Dampak aliansi juga dapat dipengaruhi oleh hubungan antar negara anggota dan perubahan situasi internasional. Maka dari itu, keputusan negara dalam memasuki aliansi merupakan keputusan yang besar, karena dapat menentukan nasib negara tersebut dalam ranah internasional. Nah, pada minggu keempat, saya mempelajari mengenai hubungan antara keamanan, masyarakat, dan sebuah negara. Keamanan merupakan hal yang paling penting dalam dunia modern saat ini, baik pada tingkat individu maupun pada tingkat nasional. Kedua aspek keamanan ini saling terkait, dan stabilitas suatu negara sangat bergantung pada keamanan dan kesejahteraan masyarakatnya. Keamanan sendiri merupakan konsep yang relatif dipengaruhi oleh berbagai faktor, sehingga menjadi sesuatu hal yang sulit untuk diterapkan. Perlindungan nyawa, harta benda, dan informasi pribadi seseorang, termasuk dalam keamanan pribadi. Ini berfungsi sebagai landasan di mana hidup dan tujuan sehari-hari seseorang dibangun. Pencarian kebahagiaan, kebebasan, dan pertumbuhan pribadi sulit, bahkan tidak mungkin dengan adanya ketakutan yang konstan. Ancaman terhadap keamanan pribadi mencakup ancaman yang ditimbulkan oleh kejahatan, perekonomian yang tidak stabil, dan ancaman dunia maya, dan masih banyak lagi. Di sisi lain, keamanan nasional memperluas gagasan ini ke kelompok tersebut. Hal ini mencakup mempertahankan stabilitas politik, tujuan ekonomi, dan integritas geografis suatu negara. Populasi yang aman, produktif, dan sehat diperlukan untuk keamanan nasional yang kuat. Masyarakat yang merasa aman akan lebih cenderung memberikan kontribusi yang bermanfaat bagi masyarakat dan perekonomian, yang pada akhirnya akan memperkuat suatu negara. Sebaliknya, negara yang tidak mampu menjaga kesejahteraan penduduknya beresiko mengalami kerusakan internal dan kelemahan pihak asing. Ketika keamanan pribadi sangat terancam, konflik dan kerusuhan pun dapat terjadi. Pada minggu kelima, saya mempelajari mengenai konsep non-tradisional. Konsep tradisional security merupakan konsep yang berpusat pada negara dan berorientasi pada militer. Para ahli hubungan internasional dan studi keamanan sering menyebut berakhirnya Perang Dingin sebagai peristiwa yang penting. Perubahan dari landscape keamanan membuat para analis dan pembuat kebijakan mempertanyakan apa yang dimaksud dengan keamanan. Pada masa inilah dunia mulai diperkenalkan dengan non-traditional security. Konsep non-traditional security ini beralih dari paradigma keamanan internasional. Evolusi keamanan non-tradisional, baik secara konsep maupun pendekatan studi keamanan, banyak dipengaruhi oleh pendekatan pasca kolonial dan keamanan berpikir dari dunia ketiga. Perkembangan konsep ini juga didorong oleh keinginan untuk membuat keamanan yang lebih relevan terhadap permasalahan kontemporer di negara berkembang. Isu keamanan non-tradisional adalah tantangan terhadap kelangsungan hidup dan kesejahteraan masyarakat dan negara yang muncul terutama karena isu-isu non-militer seperti perubahan iklim, kelangkaan sumber daya, penyakit menular, bencana alam, migrasi tidak teratur, kekurangan pangan, penyelundupan manusia, perdagangan narkoba, dan kejahatan transnasional. Namun, penting untuk menyadari bahwa sama seperti teori dan pendekatan lainnya, keamanan non-tradisional adalah produk dari waktu dan tempatnya di dunia global yang berubah dengan cepat. Konsep keamanan tradisional dan non-tradisional diciptakan untuk memberikan solusi pada permasalahan global saat itu. Konsep keamanan akan terus berganti hingga sekarang. Dikarenakan dunia yang terus maju dan berkembang, hal ini akan terus terjadi dan tidak dapat dihindari. Maka dari itu, kedua konsep sama-sama relevan pada masanya karena konsep tersebut dapat digunakan secara efektif untuk mengatasi masalah yang ada pada periodenya. Pada minggu ke-6,
saya mempelajari mengenai perkembangan kebijakan keamanan nasional. Pada abad ke-21, proses pembuatan kebijakan keamanan nasional dan luar negeri menjadi semakin kompleks dan menantang. Hal ini disebabkan oleh adanya berbagai faktor seperti perubahan lingkungan, strategis global, kemajuan teknologi, dan meningkatnya peran aktor non-negara. Proses pembuatan kebijakan keamanan nasional dan luar negeri di abad ke-21 dapat dianalisis dari berbagai aspek. Telah dijelaskan bahwa sistem internasional mengalami transisi dan tatanan unipolar ke tatanan multipolar. Dengan munculnya kekuatan-kekuatan baru seperti China, India, Brasil, dan Rusia, serta kemunduran Amerika Serikat, dengan adanya ancaman baru seperti ancaman cyber, terorisme, dan perubahan iklim, konflik berubah menjadi non-konvensional. Proses pembuatan kebijakan keamanan nasional dan luar negeri menjadi semakin kompleks karena adanya berbagai faktor yang saling terkait, seperti ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Proses pembuatan kebijakan keamanan nasional dan luar negeri menghadapi berbagai tantangan, seperti perubahan lingkungan strategis global, kemajuan teknologi, dan meningkatnya peran berbagai institusi regional dan global, aktor non-negara, dan juga jaringan transnasional. Berdasarkan analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa proses pembuatan kebijakan keamanan nasional dari luar negeri di abad ke-21 harus dilakukan secara komprehensif dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Proses pembuatan kebijakan keamanan nasional juga harus bersifat adaptif, sehingga dapat menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan strategis global. Pada minggu yang terakhir, yaitu minggu ke-7, saya mempelajari mengenai Regional Security Complex Theory. Regional Security Complex Theory ini adalah sebuah teori hubungan internasional yang dikembangkan oleh Barry Busan dan Al Weaver pada tahun 1990-an. Teori ini menawarkan pendekatan holistik dalam memahami keamanan regional dengan melihat keamanan sebagai suatu sistem yang terdiri dari berbagai aktor baik negara maupun non-negara. Regional Security Complex Theory ini didasarkan pada dua asumsi utama, yaitu keamanan yang bersifat interdependen dan keamanan yang bersifat kompleks. Sifat dependen memiliki arti keamanan suatu negara tidak dapat dipisahkan dari keamanan negara-negara lain. Menurut sifat kompleks, ancaman keamanan tidak hanya bersifat militer, tetapi juga dapat bersifat non-militer, seperti ekonomi, lingkungan, dan sosial. Regional Security Complex Theory ini mampu menjelaskan kompleksitas keamanan regional, yang berarti teori ini melihat keamanan sebagai sesuatu sistem yang terdiri dari berbagai aktor, baik negara maupun non-negara. Teori ini juga mampu menjelaskan hubungan antara keamanan dan pembangunan, serta menekankan pentingnya keamanan untuk pembangunan ekonomi dan sosial. Regional Security Complex Theory telah menjadi salah satu teori keamanan regional yang paling berpengaruh. Teori ini telah digunakan untuk menganalisis berbagai konflik regional, seperti konflik di Asia Tenggara, Timur Tengah, dan Afrika. Regional Security Complex Theory juga menawarkan pendekatan yang bermanfaat dalam memahami keamanan regional. Teori ini dapat membantu kita untuk memahami kompleksitas ancaman keamanan regional, serta mengembangkan solusi yang komprehensif untuk mengatasinya. Dengan segala kelebihan dari Regional Security Complex Theory ini, akan tetap ada kekurangannya, seperti tidak adanya kriteria yang jelas untuk mengidentifikasikan batas-batas regional dan tidak adanya ukuran yang jelas untuk mengukur kompleksitas keamanan regional. Kesimpulan yang saya dapat dari ketujuh minggu tersebut dari kelas keamanan internasional adalah keamanan merupakan kebutuhan pokok setiap manusia. Negara berupaya untuk memiliki keamanan yang tinggi dengan membuat berbagai kebijakan, strategi, dan aliansi untuk mencapai kepentingan nasionalnya yang salah satunya adalah menjamin keamanan warga negara. Terdapat dua konsep keamanan yaitu tradisional dan non-tradisional yang digunakan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan keamanan pada waktu tertentu. Terdapat juga sebuah teori hubungan internasional yaitu Regional Security Complex Theory yang merupakan salah satu alat bantu dalam memahami keamanan pada tingkat regional. Sekian dari saya, terima kasih.